Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke setimbangan benda tegar di latihan 1 untuk mata pelajaran fisika peminatan. Untuk nomor 1, dengan melihat sistem ya, kita coba gambarkan gaya-gayanya. Jadi kita lihat di sini. Gaya beratnya adalah, kita langsung saja ya beratnya. Ini kan M kali G. M-nya 4,5, G-nya 10, berarti 45 Newton. Sedangkan yang ini 60 Newton. Berarti ini sama dengan T2. Kalau ini sama dengan T1. Nah, setelah menggunakan ini, karena keadaannya dalam keadaan setimbang, berarti bisa kita simpulkan pertama untuk mempercepat ya pemahamannya. Sigma Fy itu sama dengan 0 pada benda 1 ya. Berarti di sini T1-nya sama dengan 45 Newton dan T2-nya dengan cara yang sama akan mendapatkan nilai 60 Newton. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, kita jabarkan deh, ini T-nya, ini T1-nya, dan ini adalah T2-nya. Berarti, nah ini alfa. Berarti kita gambarkan proyeksinya T sin alfa, T cos alfa. Oke, berarti kita gunakan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Coba kita gunakan sigma fy dulu. Berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. T sin alfa ya, maaf, sin alfa sama dengan T1. Kemudian sigma fx-nya sama dengan 0 juga, gaya ke atas sama dengan, maaf, gaya ke kiri sama dengan gaya ke kanan. T cos alfa sama dengan T2. Sehingga bila kita bandingkan di sini, T sin alfa per T cos alfa akan sama dengan T1 per T2. Jadi T1 per T2. Nah, karena T-nya sama, di sini sin, ini tangen ya. Tangen alfa sama dengan T1-nya 45 dan 60. Berarti kalau diperkecil jadi 3/4 ya. Berarti alfanya adalah 37 derajat. Oke, kita sudah mendapatkan alfanya nih. Sekarang T-nya. T boleh pakai sin alfa atau T cos alfa ya. Kita gunakan T sin alfa sama dengan T1. Berarti T-nya adalah T1 per sin alfa. T1-nya adalah 45 per sin 37 adalah 3/5. Berarti nilainya 75 Newton. Coba untuk memastikan kita gunakan yang T cos alfa sama dengan T2. Berarti T-nya adalah T2 per cos alfa. Berarti 60 ya, per cos 37, 4/5. Hasilnya 75 juga ya. Sama berarti. Di nomor 2, pada batang seperti gambar, batangnya sendiri seberat 200 Newton, kemudian digantungkan beban 440. Yang ditanyakan berapa besar gaya yang dilakukan penyangga pada batang. Berarti untuk memudahkan, kita gambarkan gaya-gayanya. Pertama, gaya berat yang utama, ini batangnya sendiri 200 Newton. Kemudian bebannya adalah 440 Newton. Kemudian di sini ada gaya normal. Kita sebut gaya normal A, gaya normal B. Nah, yang ditanyakan besar gaya yang dilakukan penyangga, berarti sebenarnya adalah gaya normalnya ya, NA dan NB-nya. Untuk memudahkan, coba kita anggap porosnya di A terlebih dahulu. Berarti ini porosnya di A. Kita gambarkan gaya-gayanya NB ya. Kemudian di sini 200 Newton dan di sini 440 Newton. Baik, kita menggunakan, karena berada dalam keadaan setimbang, berarti kita gunakan sigma torsinya 0. Berarti
200 dikali dengan gayanya adalah setengah L, kemudian ditambah 440 kali. Nah, kita lihat jarak terhadap B 1/4 L, berarti terhadap A 3/4 L ya. Dikurangi NB dengan gayanya adalah L, sama dengan 0. Berarti ini L-nya sama. Oke, berarti NB-nya adalah 100 ditambah 440 dibagi 4 kan 11. Berarti 110 kali 3, 330. Berarti jawabannya adalah 430 Newton untuk yang di B. Bagaimana kalau menentukan yang penyangga yang di A? Berarti dengan cara yang sama, tetapi porosnya kita ubah jadi di B. Nah, berarti kita gambarkan gayanya sekarang. Na, kemudian 200 Newton, dan di sini 440 Newton. Oke, barang kalian lupa, pastikan positif negatifnya itu menggunakan arah putaran ya. Saya mengasumsikan yang searah jarum jam itu positif, berarti ini positif, ini negatif. Berarti kalau yang poros di B ini positif, ini negatif, dan ini negatif. Tetap kita menggunakan sigma tau-nya sama dengan 0. Berarti Na lengan gayanya adalah L dikurangi 200, lengan gayanya adalah setengah L. Lengan gaya ditentukan dari jarak titik tangkap gaya ke poros ya. Dikurangi 440 1/4 L sama dengan 0. Nah, ini L-nya. Berarti Na-nya adalah 100 ditambah 110, yaitu 210 Newton. Di nomor 3, sebuah tangga homogen AB yang panjangnya 3 meter dan masanya 6 kg disandarkan pada dinding vertikal licin. Seperti gambar ya. Jika tangga tepat akan bergerak saat AC sama dengan BC. Koefisien gesekan lantai dengan ujung A adalah, coba kita analisis dari apa yang sudah diketahui ya. Katanya AC sama dengan BC. Ini menunjukkan bahwa tetanya adalah 45 derajat. Kenapa? Karena nilai tangannya 1. Coba aja. Ketika tangan theta itu berarti BC per AC ya. Karena sama berarti nilainya 1. Nah, tetanya tangan berapa yang nilai 1 yaitu 45 derajat. Oke, kita sudah dapat tuh yang diketahui. Kemudian berikutnya katanya panjang AB-nya ini 3. Kemudian massa batang 6 kg. Berarti kita gambarkan gayanya. Na, ini ada gaya gesek. Kemudian ini ada gaya normal B. Dan ini gaya beratnya, batang ya. Oke. Untuk memudahkan, kita proyeksikan dengan poros di A. Berarti ini, kalau ini theta berarti ini theta ya. Berarti NB sin theta. Kemudian di sini berarti W cos theta. Oke, karena porosnya di A, kita gambarkan biar lebih mudah ya menganalisisnya. Andaikan ini batangnya. Nah, berarti ini NB sin theta, sedangkan yang ini W cos theta. Ini porosnya. Oke. Kemudian kita gunakan konsep momen gaya. Berarti sigma tau-nya adalah 0 ya. Berarti NB sin theta dikali dengan L, panjang tangganya, dikurangi W itu M kali G, kemudian cos theta dikali lengan gayanya setengah L ya, ini setengah L karena di tengah-tengah, sama dengan 0. Ini L-nya sama. Nah, kita nggak tahu nih nilai NB-nya. NB itu ada di horizontal. Berarti kita analisis sigma fx-nya sama dengan 0. Gaya ke kiri sama dengan ke kanan, gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Berarti gaya ke kanannya NB, yang ke kirinya adalah gesek.
Kemudian kita analisis sigma FY-nya sama dengan 0. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Yang ke atas sama dengan A, yang ke bawah adalah MG. Oke, berarti kita bisa masukkan nih NB, kan gaya gesek itu mu kali gaya normal. Karena gaya geseknya di A, berarti gaya normal A ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nih NB-nya. Mu kali NA-nya adalah MG. Atau MG-nya adalah masanya kan 6 kg, berarti 60 mu. Oke, kita masukkan 60 mu dikali sin theta sama dengan, kita pindah ruas ya, MG-nya adalah 60 cos theta kali setengah. Berarti kita masukkan ini 60 mu kali, karena tangen 45 berarti setengah akar 2 sama dengan cos 45 setengah akar 2 juga, dikali dengan setengah ya. Berarti mu-nya adalah setengah atau 0,5. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena ini sama coret. Nomor 4, tentukan koordinat titik berat bangun seperti gambar di bawah ini. Oke, langkah pertama kita buat skalanya dulu. Kemudian ini skalanya ada X dan Y-nya. Kemudian ada berapa batang? Ada 3 ya. Kita sebut ini L1, ini kita sebut L2, ini kita sebut L3. Kemudian ini titik beratnya. Nah, ini berarti karena ada 3, kita buat dulu deh gini. Kita coba biar kita isi ya. Jadi L1, X1, Y1, kemudian L2, X2, Y2, dan L3, X3, Y3. Nah, kemudian L1 ini panjangnya dari 0 ke 8, berarti 8. L2-nya kalau kita lihat ini bentuk Pitagoras segitiga ya. Antara 6, ini kan segitiganya 6 dan 8. Berarti panjang batang L2-nya adalah pakai Pitagoras itu 10. Kemudian L3-nya dari 4 ke 8 jadi 4. Itu menentukan panjang batangnya. Sekarang kita tentukan titik beratnya, posisinya. Batang L1 titiknya ada di titik pusat masanya berada di 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian X2, Y2 titik beratnya berarti ada di tengah-tengah ya. Nah, ini alasnya kan 6, berarti tengah-tengahnya 3. Sedangkan membentuk terhadap sumbu Y 8, ini jadi 4. Kemudian X3 ini ada di 6,0. Nah, berarti kita menentukan koordinatnya bagaimana? Berarti X0 itu tinggal X1 L1, X2 L2 ditambah X3 L3 dibagi L1 L2 ditambah L3. Masukin nih nilainya. Berarti 8 kali 0 ditambah 10 kali 3 ditambah 4 kali 6 dibagi 8 ditambah 10 ditambah 4. Oke, berarti untuk memudahkan coba kita sederhanakan. Kita bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, ini bagi 2. Oke, dari sini berarti kita dapat per 4 tambah 5, 9, ini tambah per 11 ya. Berarti 4 kali 0, 0, 5 kali 3, 15, 15 tambah 12 itu 27. Oke, berarti X0 nya adalah 27 per 11. Berikutnya Y0 nya berarti Y1 L1, Y2 L2 ditambah Y3 L3 dibagi L1 L2 L3. Nah, ini berarti Y1 nya adalah 4 dikali 8 ditambah 4 kali 10 ditambah 0 kali 4 dibagi 8 ditambah 10 ditambah 4. Oke, kita sederhanakan. Ini bagi 2, bagi 2, bagi 2, ini bagi 2,
bagi 2 bagi 2. Berarti hasilnya jelas ini sama-sama per 11 ya. 2 kali 8 itu 16. 16 ditambah 2 kali 10 20. 16 tambah 20 36. Ditambah 0 kali 2 kan 0. Berarti 36 per 11. Berarti X0, Y0 nya titik beratnya adalah sama dengan 27 per 11, 36 per 11. Kita lihat nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika R adalah resultan gaya yang bekerja pada batang AB, tentukan besar gaya F2, kemudian letak titik tangkap F2. Sekarang perhatikan, resultannya bernilai positif, F1 negatif, karena ke bawah ya, F3-nya negatif. Kemudian ada F2, berarti untuk menjawab yang opsi A ini, resultan itu kan berarti jumlah dari gaya-gaya F1 ditambah F2 ditambah F3. Berarti R-nya 5 sama dengan min 2 ditambah F2 dikurangi 3 ya. Berarti F2-nya adalah 10. Pindah ruas aja, tinggal 10 Newton. Kemudian ya opsi B, untuk menjawab Y, letak titik tangkap. Berarti kita gambarkan saja koordinatnya. Andaikan kita buat sumbunya dulu deh. Kita buat batangnya ini. Kemudian nah, ini sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau kita analisis di sini ada R, di sini ada F1, kemudian di sini ada F2. Kemudian kita nggak tahu nih F2 ini ada di sebelah mana. Karena dia bernilai positif, kita anggap ke atas kan ya, F2. Dan kita anggap jaraknya sejauh X. Nah ini seperti itu. Sedangkan F3 ini sepanjang batang, berarti 15 cm. Berarti kalau kita anggap sumbunya porosnya ini di kiri, berarti kita tinggal gunakan momen gaya saja, yaitu 0. Sehingga yang ada hanya bersisa minus F2 dikali lengan gayanya X, kemudian ditambah F2 lengan gayanya adalah 15. Ini satuannya cm, nanti X-nya dalam cm ya, sama dengan 0. R ataupun F1 0 karena ada di poros, jadi di 0 ya. Sehingga ini F2X sama dengan 15 F3 ini maksudnya ya. Ini F3. Nah, F2-nya 10 kali X sama dengan 15 kali F3-nya adalah 3. Berarti X-nya adalah 15 kali 3, 45 dibagi 10 cm. Itu jawabannya ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa soal untuk kesetimbangan benda tegar ini. Kalian pahami lagi agar kalian bisa lebih memahaminya.